Shalom teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Bersyukur banget hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mengikuti kebaktian KKR meskipun secara online. Dan sebentar lagi kebaktian kita akan segera dimulai, jadi teman-teman boleh mulai persiapkan hati teman-teman untuk mengikuti kebaktian KKR hari ini. Enjoy the worship and God bless! Shalom teman-teman dari Holis, Raja Wali dan Rahayu. Welcome di acara KKR Remaja Puli Barat. Big, believe in God. Walaupun di tengah pandemi saat ini serba online, bukan berarti semangat kita untuk memuji Tuhan menjadi kecil. Sebesar apapun masalah kita harus tetap believe in God. So, siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Enjoy the worship. God bless you. Hai teman-teman remaja dari GI Rahayu, GI Holis, dan GI Raja Wali. Puji Tuhan teman-teman, hari ini 3 lokasi GII dari Puling Barat boleh mempersiapkan acara KKR yang spesial buat kita semua dengan tema Believe in God. Thank you buat setiap teman-teman yang udah melayani, mempersiapkan acara ini sebaik mungkin. Kiranya ya teman-teman, acara hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita sama-sama bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan terlebih teman-teman, kita bisa terisi sama firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini. So, enjoy the worship and God bless you guys. Shalom teman-teman, senang sekali kalau pada hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Yuk, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita persiapkan hati, pikiran kita supaya terfokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah lagi kepada Tuhan di hari ini. Tuhan, biar kiranya kami sangat merindukan melalui ibadah ini kami bisa dikuatkan dan bahkan kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan, disegarkan kembali. Kami bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan biar kiranya semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya memimpin untuk ibadah kami pada hari ini, biar kiranya dapat berjalan dengan segala baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Fire in our eyes, lives
Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama muji Dia. Nah, hari ini kita mau sama-sama sapa untuk lokasi yang pertama, GI Holis. Holis be united and humble. Lokasi yang kedua, GI Rahayu, Hive Community. Dan yang ketiga, GI Raja Wali, Shalom Sierra, All for Jesus. Mari kita mau sama-sama muji Dia, bersorak untuk Dia, karena Dia Allah yang Maha Agung. Great is our God. Dulu sekarang selamanya, Yesus Allah yang berkuasa atas segalanya. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh jiwa kita kepadanya. Kita nyanyikan My Soul Surrender. Hear my cry, my prayer.
to worship you. Tuhan, Ya anakku, aku di sini. berikan aku damai sejahtera untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Kekuatan untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Kamu suka sekali ya menaikkan doa itu. Iya Tuhan. Tapi apakah kamu benar-benar memahami isi doa yang kamu sampaikan? Iya Tuhan, aku paham. Kalau begitu, coba kamu ulangi doa itu secara perlahan-lahan sehingga kamu memahami maknanya. Baiklah. Tuhan, berikan aku damai sejahtera untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Kekuatan untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Hikmat. Tunggu. Apa kamu mengerti arti damai sejahtera itu? Aku mengerti Tuhan. Damai sejahtera itu keadaan di mana terdapat damai dan sejahtera, seperti air yang mengalir dengan tenang. Damai sejahtera itu situasi di mana gak ada masalah sama sekali. Gitu kan Tuhan? Jika damai sejahtera adalah situasi tanpa masalah, apakah mungkin ada situasi yang tanpa masalah itu? Enggak Tuhan. Karena damai sejahtera adalah bukan berbicara tentang situasi, tetapi berbicara tentang hati kita. Apakah kita merasakan damai sejahtera itu? Tuhan, berikan aku damai sejahtera untuk menerima hal-hal yang tak dapat aku ubah. Kekuatan untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Tunggu dulu. Kau tidak bersungguh-sungguh berdoa, anakku. Loh, aku udah bersungguh-sungguh kok Tuhan. Begini, memang mulutmu berdoa, tapi hati dan pikiranmu sedang memikirkan banyak hal, segala sesuatu dalam dunia ini. Memang engkau ingin mendapatkan banyak hal dalam dunia ini, tapi kau harus tahu bahwa segala sesuatu tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak kamu. Kamu harus belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu ada hal-hal yang ada di luar kendaliku. Tapi aku juga harus berusaha Tuhan. Seperti kata firman-Mu, kalau iman tanpa perbuatan itu mati. Aku sudah berusaha sebaik mungkin Tuhan. Dan aku juga sudah menyerahkan hasilnya semuanya kepadamu. Andrea, kamu harus belajar untuk benar-benar menyerahkan semuanya kepadaku. Tapi, gimana lagi Tuhan? Maaf Tuhan, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngandelin siapa-siapa lagi selain diri aku sendiri. Hah? Aku nggak keterima SBMPTN? Hah? Gimana sih? SNMPTN nggak terima, SBMPTN juga nggak keterima. Padahal aku kan juara 1 terus. Gimana aku harus kasih tau mama papa ya? Udah mama papa lagi ribut masalah uang. Papa abis ditipu temannya sendiri. Aku harus gimana ya? Hah? Kok malah Cindy sih yang keterima? Cindy keterima SBMPTN. Padahal kan aku lebih rajin dari dia.
pakai ribut segala lagi. Udah tahu temennya lagi susah. Aku harus gimana? Tuhan, berikan aku damai sejahtera untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Kekuatan untuk menerima, untuk mengubah apa yang aku bisa ubah, Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang memang bisa kamu ubah. Maksudnya gimana, Tuhan? Ya, seperti dengan ikhlas mengajari Cindy. Tuhan, tapi aku udah ikhlas ngajarin Cindy. Aku udah ngajarin dia dari pagi sampai sore. Tapi Tuhan, Cindy-nya gak serius. Iya, tapi hatimu kepahitan padanya. Apalagi setelah ia lolos masuk SBMPTN. Tapi Tuhan, dia tuh gak pinter. Dia harusnya gak layak buat lolos SBMPTN, Tuhan. Andrea, bukankah aku selalu melakukan kebaikan di setiap detik kehidupanmu? Tuhan, tapi Cindy tuh bukan 5 besar di kelas. Terus dia ulangan, tugas, selalu nyontek. Kenapa sih dia harus ngandelin aku? Kenapa dia nggak les? Dia nggak belajar sendiri dari internet gitu? Kalau begitu siapa yang sebenarnya layak? Duh Tuhan, tapi Cindy tuh nggak pernah ngehargain apa yang udah aku lakuin buat dia. Andrea, aku tuh melihatmu ketika kamu membuatkan rangkuman buat Cindy supaya dia bisa dengan mudah memahami materinya. Itu baik, Andrea. Ya Tuhan, tapi kenapa harus selalu aku yang berkorban buat orang yang gak pernah ngehargain setiap usaha aku? Kenapa Tuhan? Andrea, aku ingin bertanya, ketika kamu melakukan semuanya itu, apakah ada damai sejahtera dalam hatimu? Tuhan, aku tahu itu yang baik buat aku, tapi Tuhan, ini terlalu berat buat aku. Tapi aku sanggup, Andrea. Aku sanggup memberikan terbaik kepadamu. Ingatlah, aku sudah memberikan Yesus kepadamu. Apalagi yang tidak kuberikan kepadamu. Mungkin saat ini kau sedang berfokus kepada masa lalumu, kepada kepahitanmu, kepada masalah yang sedang kau hadapi. Yang perlu kau lakukan adalah berserah, Andrea. Dan aku bisa dan sanggup untuk mengubah. Tuhan, berikanlah aku damai sejahtera untuk menerima hal-hal yang tak dapat aku ubah, kekuatan untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah, dan hikmat untuk dapat membedakannya. Ajari aku untuk hidup dari hari ke hari, menikmati setiap momen dalam hidup, termasuk masa-masa yang sulit. Mengizinkan Tuhan menebus pergumulanku hingga aku berkemenangan atas masalah-masalahku. Bahkan sukacita dan kekuatan Tuhan akan menghiburku ketika aku menanti-nantikan Tuhan menjawab aku. Aku percaya Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya ketika aku berserah kepadamu yang sempurna. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Amin. Shalom teman-teman, senang sekali berada bersama-sama dengan teman-teman di dalam kesempatan kali ini. Perkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Andre Tunggal, dan mungkin sebagian teman-teman belum kenal, tapi sebagian teman-teman juga mungkin sudah tahu. Betul, saya pelayanan di Jakarta, dan saya juga aktif di sosial media. Saya memproduksi konten-konten yang berhubungan dengan kekristenan di YouTube tentu saja, dan mungkin sebagian besar teman-teman mengenal saya sebagai seorang apologet atau seorang yang membahas isu-isu apologetika, yaitu isu pembelaan iman yang berkaitan dengan serangan atau tuduhan, pertanyaan kepada iman Kristen
yang mempertanyakan logika atau logisnya iman Kristen itu sendiri. Teman-teman bisa mampir sesudah kebaktian ini kalau pengen tahu dan pengen kepo, ya. Oke, by the way, hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik atau satu tema yang menarik sekali bersama-sama dengan momen ini, momen yang spesial ini. Teman-teman, tema yang diberikan kepada saya, yang kita akan bahas sama-sama adalah Believe in God. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, hati kita di hadapan Tuhan, dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu dari GI Tuhan boleh datang dan sama-sama kami bersekutu. Kami rindu supaya Engkau boleh memberikan sebuah kebangunan di dalam hati kami, di dalam hidup kami, di dalam pikiran kami. Sehingga Tuhan kali ini firman-Mu itu yang menjamah kami, mengubahkan kami dan menolong kami, supaya kami menemukan kekuatan di dalamnya. Bahkan Tuhan kami menemukan pembaruan di dalam Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada, Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh bekerja secara pribadi dan mengubahkan, membangkitkan jiwa kami untuk percaya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, Amin. Oke, teman-teman, kita akan mendasari perenungan firman Tuhan kita kali ini dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata begini. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, ketika mempersiapkan tema ini atau mempersiapkan firman Tuhan ini, saya jadi teringat salah satu film kesukaan saya. Film tersebut judulnya adalah Joker. Dirilis tahun 2019 dan film ini menurut saya sih secara pribadi adalah film yang sangat menurut saya sih keren ya, karena menggambarkan psikologi seseorang, membuat seseorang itu bisa menjadi villain. Ya, buat teman-teman yang tahu, Joker itu adalah penjahat utamanya atau musuh utamanya Batman ya. Dan Joker ini menjadi seorang yang psikopatik ya, seorang yang betul-betul terguncang jiwanya, seorang psikopat yang betul-betul digambarkan, wah ini villain ini unik sekali. Dan digambarkan dalam film Joker ini, bagaimana ceritanya seorang tokoh Joker itu bisa terbentuk. Jadi ada seorang bernama Arthur Fleck ya, yang kemudian dalam hidupnya mengalami pergumulan demi pergumulan, teman-teman. Ya, pergumulan masalah, dia dibully, dia mengalami kehidupan yang tidak adil dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Masalah demi masalah datang, memukul dia, bulian dari orang dan sebagainya. Padahal dia adalah orang yang ingin berusaha menjadi orang baik, tapi pada akhirnya dia mengalami kehidupan yang hancur. Oke, jangan langsung buka browser teman-teman untuk cari Joker ya. Jangan, setelah ini aja. Nah, setelah ini baru nonton, boleh nonton. Tapi teman-teman, dari film Joker ini, saya jadi teringat. Kenapa saya teringat ketika mempersiapkan firman Tuhan ini? Karena saya menemukan bagaimana ada seorang yang mengalami pergumulan hidup yang begitu berat di masa-masa yang krisis seperti itu. Nah, teman-teman, hari-hari ini saya rasa juga sebagian di antara kita itu mulai memikirkan mungkin atau mulai bergumul tentang kehidupan yang sepertinya makin lama makin susah. Anyway, coba teman-teman bayangkan atau teman-teman coba jawab pertanyaan saya ini. Menurut teman-teman, hidup itu makin lama makin gampang atau makin susah? Oke? Menurut teman-teman, sesuai dengan teman-teman alami deh. Apakah hidup itu makin gampang atau hidup makin susah? Oke? Nah, kalau teman-teman temukan jawabannya, saya tebak, kebanyakan dari kita mungkin akan menjawab bahwa betul kok, hidup itu makin lama makin sulit. Hidup itu makin lama makin banyak masalah. Indeed. Apalagi belakangan ini teman-teman kita ngalamin yang namanya pandemi. Pandemi COVID-19 ini teman-teman bukan pandemi yang sembarangan, karena ini memukul semua orang, baik kaya atau miskin, baik tua maupun muda,
memukul semua sendi-sendi kehidupan kita, memukul semua kebiasaan kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang biasanya kita lakukan, kesenangan, happiness, enjoyness kita, dan sebagainya. Kita udah nggak lakuin lagi. Kita dibatasin dan sebagainya. Bahkan mungkin bukan hanya sekadar kesenangan kita yang terganggu, tapi mungkin juga masa depan kita terganggu karenanya. Mungkin juga sebagian teman-teman pengen kuliah ke luar negeri, tapi nggak bisa. Sebagian teman-teman pengen kuliah ke sini, tapi nggak bisa. Sebagian teman-teman kesulitan karena mungkin orang tua kena atau terpukul pandemi ini sehingga usahanya jatuh dan sebagainya. Well, to be honest, kalau kita pikir-pikir, hidup kita mungkin tidak mudah nih. Lagi banyak masalah nih. Dan biasanya di tengah masalah tersebut kita mulai bertanya sama Tuhan. Di manakah Tuhan? Atau Tuhan, saya berdoa. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak membuat hidup lebih baik? Sebagian teman-teman mungkin melihat orang tua teman-teman pergi berdoa, mencari Tuhan, tetapi kok usahanya nggak kunjung baik? Kenapa Tuhan kehidupan malah tidak lebih mudah? Well, ketika hidup makin susah, ketika hidup makin sulit, maka pertanyaan kita dalam diri kita, bisakah kita percaya kepada Tuhan? Bisakah kita percaya kepada Tuhan yang katanya Maha Kuasa? Kepada Tuhan yang katanya baik itu, tapi kenapa hidup tidak lebih baik? Kenapa hidup lebih banyak, lebih susah? Nah, karena itu teman-teman, hari ini kita mau bahas firman Tuhan yang tadi saya sengaja angkat, yang kita bacakan di dalam Mazmur pasal 121 nomor 121, adalah sebuah firman Tuhan atau kutipan Mazmur yang menurut saya relevan banget dengan apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Pertanyaan kita tadi. Well, kita bahas ya, kita bahas. Nah, Mazmur 121 dimulai dengan sebuah title, di situ title, karena Mazmur itu adalah biasanya sajak, teman-teman. Sajak yang dipakai atau nyanyian yang dipakai dalam ibadah ritual orang-orang Yahudi. Nah, Mazmur 121 ini mempunyai title-nya atau judulnya itu adalah nyanyian ziarah. Nah, ini menarik. Menurut teman-teman, ketika mendengar kata nyanyian ziarah, dalam pikiran teman-teman, apa itu nyanyian ziarah? Mungkin sebagian dari kita langsung berpikir, oh, ziarah ini ada hubungannya dengan kedukaan. Atau ziarah ini ada hubungannya dengan kuburan, begitu ya. Ini tebakan. Biasanya sih benar kalau saya yang tebak. Bercanda ya. Nyanyian ziarah mungkin bagi sebagian kita bayangannya adalah oh, ini kedukaan. Nggak tepat sih sebenarnya. Nah, teman-teman, nyanyian ziarah ini maksudnya adalah kalau teman-teman pernah dengar sebuah istilah ziarah ke kota suci. Nah, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman mulai oh, jadi ziarah itu tidak selalu kedukaan, tapi ziarah itu adalah berhubungan juga dengan ritual kunjungan ke kota suci atau kunjungan ibadah begitu. Biasanya perjalanan ibadah disebut ziarah. Nah, nyanyian ziarah atau Mazmur nomor 121 ini adalah Mazmur yang dipakai orang di dalam ritual ibadah ketika orang-orang beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Nah, lebih tepatnya teman-teman bisa melihat ya di gambar yang muncul saat ini. Orang-orang itu setiap tahun orang Israel itu biasanya melakukan semacam pilgrim atau perjalanan ziarah. Pulang ke Yerusalem, ke Bait Suci, dan di sanalah orang-orang Yerusalem akan melakukan ibadah. Salah satu ibadahnya adalah ibadah Paskah. Ya, ibadah Paskah. Nah, teman-teman, orang Israel pada waktu itu tersebar di seluruh kota, seluruh daerah. Namanya diaspora. Dan orang-orang Israel dari daerah-daerah atau kota-kota di sekeliling Yerusalem itu akan datang semua berkumpul di Yerusalem. Ada yang dari Galilea, ada yang dari daerah Dekapolis, ada yang dari daerah Idumea, ada dari macam-macam daerah. Dan mereka datang melakukan perjalanan menuju kota Yerusalem. Nah, saya percaya nyanyian ziarah ini adalah nyanyian yang ditulis dan dinyanyikan oleh orang-orang ketika mereka berjalan pulang menuju Yerusalem. Kenapa begitu? Karena lagu ini atau dalam bagian Mazmur 121 ini ditulis nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah, ini biasanya punya
hubungan gitu kan. Biasanya kalau kita udah kalau lagi ngegebet seseorang nih, lagi jatuh cinta nih, yang lagi jatuh cinta, biasanya kan kalau kita tulis kata-kata yang lebay ya, yang gombal-gombal, biasanya kan kita tulis gini, aku berada di balkon, aku menatap bulan di luar sana, begitu cerahnya dan begitu terangnya. Untuk seketika aku mengingat akan engkau. Wow, gitu ya. Nah, itu begitu tuh. Kita melihat satu kejadian, maka kejadian itu kita hubungkan. Nah, sama nih, Mazmur 121 sama. Ketika sang pemazmur atau sang penulis mazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kenapa begitu? Karena Yerusalem, kalau teman-teman lihat di peta tadi, Yerusalem itu letaknya ada di gunung. Dan perjalanan menuju Yerusalem memang harus melalui lembah dan gunung. Jadi makanya kenapa perjalanan menuju Yerusalem berjalan kaki ya, tidak ada pakai go-kart waktu itu. Ketika orang berjalan kaki, maka dia akan melihat ada gunung-gunung di kiri dan kanan. Dia melalui lembah, melalui gunung dan sebagainya. Makanya kenapa dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah, ini menarik fakta, just for your information aja gitu ya. Nah, cuma menariknya teman-teman, di dalam ayat ini dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, begitu kan? Terus kemudian lanjutan dari statement sang pemazmur adalah, dari manakah datangnya pertolonganku? Nah, ini aneh. Kenapa aneh? Menurut teman-teman, kalau orang mau datang beribadah kepada Tuhan, biasanya moodnya apa? Biasanya moodnya tuh begini kok. Wah, sudah merasakan kemuliaan Tuhan. Cia, gitu ya. Masuk ke gedung gereja, udah langsung merasa, sing! Ada langsung, tiba-tiba ada back sound. Haleluya, haleluya. Ini lebay sih ya, lebay. Tapi, yang normal adalah ketika seseorang mau datang beribadah menuju Yerusalem, maka orang pasti maka lanjutan dari sajak tadi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Betapa besarnya engkau Tuhan. Kan begitu ya biasanya ya. Tapi menariknya, kenapa menarik di sini? Sang pemazmur mengatakan, dari mana datang pertolonganku? Nah, menurut teman-teman, ketika dikatakan dari mana datang pertolonganku, kira-kira moodnya atau perasaannya sang pemazmur itu apa? Apa perasaannya dia? Well, kalau teman-teman bisa menebak, saya yakin teman-teman setuju sama saya bahwa mood yang dirasakan oleh sang pemazmur adalah ada semacam kegentaran, ya nggak sih? Ada semacam rasa khawatir. Kenapa? Ya, karena dia ngomong, pertolonganku dari mana? Begitu. Jadi ada rasa gentar, ada rasa khawatir ketika dia berjalan menuju Yerusalem. Nah, begini teman-teman, kenapa saya berani bilang begitu? Karena pada waktu itu, untuk ngerti nih konteksnya, itu menarik. Jadi waktu itu teman-teman, orang melakukan perjalanan ke Yerusalem, itu melalui perjalanan darat by foot, by kaki. Ya. Nggak ada, biasanya apa sih antar jemput Bandung, Jakarta tuh ya. Tiba-tiba gue lupa ya. Oke. Kita kembali ke laptop. Orang akan berjalan kaki. Dan berjalan kaki itu, kalau teman-teman bayangin, itu adalah satu perjalanan yang bahaya. Tiba-tiba saya jadi teringat nih. Dulu, waktu saya jadi masih mahasiswa praktek 2 bulan, saya pernah praktek di Palembang, teman-teman. Di Sumatera. Nah, waktu itu saya ditugaskan ke satu daerah lagi dari Palembang, itu 6 jam perjalanan dengan mobil. 6 jam perjalanan. Namanya Lubuk Linggau ya. Nah, ketika saya melakukan perjalanan naik travel dari Palembang ke Lubuk Linggau, teman-teman, itu kami perjalanannya itu sekitar jam 11 siang atau jam 12. Habis makan siang. Oke, katakanlah jam 12 begitu. Nah, sang supir itu ketika dia menjalankan mobilnya itu dia ngebutnya minta ampun. Saya sebagai orang yang biasa tadinya di Malang ya, tidak biasa dengan situasi seperti itu. Di Malang ya kendaraannya slow-slow gitu ya, teman-teman. Itu mobil dikendarai dengan kecepatan minimal 100 km per jam, dengan kecepatan tinggi, dan teman-teman tahu, saya duduk di depan. Yang bikin saya setengah mati adalah, itu mobil dengan jarak mobil di depan, itu jaraknya hanya sekitar, let's say, 1 meter. 1 meter. Sehingga bayangan saya sesederhana gini, kalau mobil di depan rem mendadak, saya mati langsung ini.
langsung muncullah berita di surat kabar, di koran, waktu itu belum ada Instagram ya. Mahasiswa praktek mati konyol gara-gara pergi ke Lubuk Linggau begitu. Teman-teman, waktu itu saya cuma dalam hati, waduh cilaka, ini bener-bener orang ini nyupir nggak pakai otak begitu ya. Saya bilang, Pak, kenapa ya kita mesti ngebut begini? Nah, sang supir bilang begini, loh, Bapak nggak tahu, kita harus sampai di Lubuk Linggau sebelum matahari tenggelam. Kenapa begitu? Ada yang bisa tahu alasannya kenapa? Nah, teman-teman mungkin pernah dengar kata ini, bajing loncat. Bajing loncat itu adalah kelompok perampok yang mencegat mobil atau kendaraan di jalan-jalan sepi. Nah, mereka biasanya akan merampok mobil, biasanya truk-truk yang mengangkut barang gitu. Itu namanya bajing loncat yang perampoknya. Nah, teman-teman, sampai hari ini, itu di daerah-daerah tertentu, itu masih ada banyak perampok di jalan-jalan yang sepi. Nah, teman-teman mulai nyambung nih. Ketika sang pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, maksudnya apa? Karena dia sebenarnya merasa khawatir, jangan-jangan dia akan mengalami kecelakaan. Jangan-jangan dia akan mengalami perampokan di tengah jalan. Kenapa? Karena pada waktu itu, para perampok, para bandit, itu akan bersembunyi di celah-celah gunung, celah-celah bukit, belakang-belakang bukit. Makanya dia bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Masalah bakal datang ini. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran. Wah, bisa-bisa saya dirampok. Nah, makanya kenapa kita ngerti moodnya itu khawatir. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Kenapa? Karena bisa jadi aku akan mengalami celaka. Itu artinya. Itulah yang dialami oleh sang pemazmur. Jadi ada satu kegentaran, ada satu ketakutan. Jangan-jangan dia mengalami musibah atau mengalami bencana di tengah jalan. Masih ingat perumpamaan tentang orang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko? Di tengah jalan orang tersebut dirampok habis-habisan, bukan? Nah, itulah konteks yang melatar belakangi kenapa sang pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Nah, tapi teman-teman, bukan hanya sampai di sini. Kalau teman-teman tahu, pada waktu itu, orang biasanya punya satu tradisi atau kebiasaan. Kebiasaannya begini, kalau misalnya orang itu pergi ke gunung atau lewat gunung ini, biasanya daerah satu gunung itu punya Tuhannya sendiri atau punya dewanya sendiri, punya sesembahannya sendiri, punya ilahnya sendiri. Ya, misalnya gunung A itu punya dewanya, gunung B punya dewa. Jadi setiap daerah itu punya dewa. Dan orang pada waktu itu punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya kalau misalnya lewat di satu tempat, maka dia akan minta bantuan dari dewa tersebut. Dia akan minta bantuan dari ilah tersebut. Makanya pada waktu itu sebenarnya ketika sang pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, ada satu kebiasaan bahwa dari gunung sini ada Tuhannya, dari gunung sini ada Tuhannya. Nah, itulah sebabnya kenapa sang pemazmur bilang begini, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Kenapa begitu? Karena ini adalah semacam kontras gitu loh teman-teman. Kontras apa? Kontras antara Tuhan pencipta dengan dewa yang ada di gunung tersebut. Saya kasih contoh. Teman-teman, pada waktu itu orang atau warga Kanaan itu menyembah beberapa dewa. Misalnya dewa Baal. Nah, dewa Baal itu adalah dewa yang adalah dewa petir, ya, dewa lokal yang ada di sana. Atau salah satunya Dewi Asyera. Dewi Asyera itu adalah dewi kesuburan. Nah, itu disembah oleh orang-orang. Dan biasanya orang kalau melakukan perjalanan, maka orang akan membawa jimat atau istilahnya tuh permisi sama dewanya gitu loh teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sebagian teman-teman masih, kayak gimana sih? Gini aja, ada yang pernah camping nggak? Ada yang pernah camping? Nah, kalau teman-teman pernah camping, biasanya tuh dari pembina atau dari kakak-kakak senior ya akan menyarankan begini, nanti kalau kamu pipis jangan sembarangan. Betul nggak? Jangan sembarangan pipis. Loh, kenapa? Kalau kamu pipis di batu besar atau di pohon besar, biasanya kan ngomong begini, permisi. Bener nggak? Nah, saya mau tanya, permisi sama siapa? Nah, karena kita percaya di satu tempat itu ada penunggunya, betul nggak? Tetapi sang pemazmur mengatakan begini, kalian punya dewa, dewanya adalah dewa yang ada di tempat itu, tapi aku punya Tuhan.
Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi sang pemazmur ingin kasih tahu bahwa Tuhanku lebih besar daripada dewa-dewa yang kalian sembah. Dewa-dewa yang ada di situ. Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya Tuhanku yang punya gunung ini, gunung itu, lembah ini, dan semuanya. Itu Tuhanku yang punya. Jadi teman-teman, sebenarnya Mazmur 121 adalah semacam satu self-encouragement, semacam satu pengingat kepada setiap orang yang melakukan ziarah ke Yerusalem, bahwa pertolongannya adalah dari Tuhan, meskipun bisa jadi mengalami masalah di tengah jalan. Nah, teman-teman, mungkin sebagian teman-teman saat ini nih ya, merasa, aduh, kok masa sih masih percaya sama dewa-dewa begituan? Saya baca cerita lucu. Jadi satu kali, saya ketemu nih, ini cerita beneran ya. Teman-teman, satu kali di Makassar, itu terjadi sebuah kehebohan. Kenapa? Waktu itu ada seorang pemilik ruko yang punya toko, si engkoh-engkoh, dia buka tokonya. Waktu dia buka tokonya, kagetlah dia. Ada seorang yang cuman pakai kolor doang di dalam toko. Di dalam toko. Itu orang kalau cuman pakai kolor doang ngapain dalam toko ya? Mandi? Enggak sih. Itu pasti mau nyopet kan, mau merampok, mau mencuri. Akhirnya si engkoh ini teriak maling begitu ya. Teman-teman tahu tukang beca ya, siapa yang ada di depan toko langsung gebukin tuh orang, bupak, pecah tuh orang. Waduh, bocor-bocor nih. Kasihan ya, babak belur. Terus dibawalah orang ini ke kantor polisi atau keamanan terdekat, teman-teman. Waktu ditanya, "Kamu kenapa begitu?" Nah, si maling ini mengaku bahwa dia seharusnya nggak ketahuan begitu. Loh, kok bisa? Iya, ternyata dia waktu digeledah, ternyata maaf ya, celana dalamnya dia itu ada semacam bungkusan gitu, kertas bertuliskan tulisan Arab begitu ya. Ada jimatnya gitu loh, teman-teman ya. Dan dia bilang katanya jimatnya masa aktifnya habis, makanya dia ketahuan dan dipukul babak belur begitu ya. Anyway, ini just joking ya, hanya cerita yang lucu-lucuan doang. But honestly ini terjadi gitu ya. Hari ini masih banyak orang yang percaya sama jimat-jimat begituan, percaya sama dewa-dewa begitu. Nah, mungkin buat teman-teman, I strongly believe bahwa teman-teman nggak percaya begitu-begituan. Betul ya? Udah nggak ada lagi kita percaya begitu-begituan. Tapi ada sebagian dari kita sebenarnya punya Tuhan sendiri. Sebagian dari kita berpikir bahwa yang bisa tolong kita adalah apa? Kalau saya punya banyak uang, kalau saya nanti punya apa? Punya inilah yang menjadi yang dikejar-kejar oleh orang hari ini, bukan? Punya banyak uang itu artinya hidup saya aman. Punya banyak uang artinya hidup saya terjamin. Dan banyak dari antara kita bermimpi ingin jadi sukses. Makanya hari ini banyak orang pengen jadi YouTuber. Kenapa? Karena dipikir YouTuber duitnya banyak. Terus cara yang paling gampang. Orang cari duit, teman-teman. Kenapa? Karena berpikir bahwa inilah yang bisa menolong saya. Inilah Tuhan saya sebenarnya. Tapi hari ini saya mau kasih tahu sama kita. Teman-teman, pemazmur mengingatkan kita bahwa pertolongan kita bukan dari yang lain. Tapi pertolongan kita datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. So, teman-teman, ayat yang berikutnya, ayat ini mengatakan kepada kita supaya kita strongly believe in God. Strongly believe. Meskipun keadaan sulit. Ayat 3 mengatakan begini, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Nah, saya pengen mengajak kita untuk yuk coba berpikir realistis. Teman-teman, ketika dikatakan Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, menurut teman-teman, apakah berarti kita tidak akan pernah goyah? Oke, saya ulang ya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Apakah berarti orang Kristen tidak akan pernah goyah? Mungkin sebagian besar kita mengatakan, lah iya, karena kan ayatnya ngomong begitu. Oke, saya coba ubah sedikit formasinya ya. Orang tua kita tak akan membiarkan kita kelaparan. Apakah berarti kita tidak pernah lapar? Nah, mulai bingung ini ya. Atau saya lebih tajamkan lagi. Orang tua kita tak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Tidak membiarkan kita kelaparan.
Pertanyaannya, apakah pasti kita tidak akan pernah merasa lapar? Oke, mulai ngerti. Jadi, begini teman-teman. Dari perkataan orang tua yang tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan, tidak menjamin bahwa kita tidak pernah merasa lapar. Justru, antara merasa lapar dan kelaparan itu beda. Kelaparan artinya terlantar, dibiarkan kelaparan terus-menerus. Tapi, kita pasti akan merasa lapar, bukan? Itu fakta, itu realita. Tetapi orang tua kita akan menjaga kita, akan menyertai kita, menolong kita, sehingga apa? Sehingga kita itu tidak akan dibiarin kelaparan. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Ayat tadi mengatakan apa? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Apakah berarti bahwa orang Kristen itu tidak akan goyah? Pasti bisa goyah. Kenapa? Karena fakta atau realita, jalan yang kita hidupi, atau jalan yang kita lalui, jalan hidup yang kita lalui, itu nggak mulus. Jalan yang kita lalui itu pasti terjal. Jalan yang kita lalui itu bisa saja berkelok-kelok. Jalan yang kita lalui itu bisa saja banyak tantangannya, banyak halangannya. Jadi ketika dikatakan ia tak akan membiarkan kakimu goyah, itu bukan berarti hidup kita akan tidak ada masalah. Ya itu, ayat itu nggak usah ada. Kenapa? Karena ya udah memang tidak akan ada masalah. Tapi faktanya adalah hidup akan ada masalah, teman-teman. Hidup akan punya masalah. Bahkan setiap hari kita berjumpa dengan masalah. Tapi Tuhan mengatakan begini, meskipun hidupmu ada masalah, tapi Tuhan itu akan menjagamu. Tuhan itu tidak akan membiarkan engkau terlantar. Ngerti ya maksudnya ya? Bahkan kata penjaga yang digunakan dalam bagian ini di ayat 3 tadi adalah menggunakan istilah bahasa Ibrani, yaitu syamar. Syamar ini itu artinya apa? Menjaga, memelihara, memperhatikan, bahkan menyelamatkan. Jadi sang pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan itu akan menyertai dan menjaga kita. Even though your life problem itu nggak berhenti. Even though masalah kita itu tetap ada. Tetapi Tuhan janji bahwa Tuhan itu akan ngejagain kita. Nah, sebagai sebuah penutup, teman-teman ketika ngomong tentang Tuhan akan menjaga kita, saya langsung teringat, ya, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur berapa? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang menyegarkan jiwaku. Nah, teman-teman begini. Ketika teman-teman membayangkan Tuhan adalah gembalaku, bayangan teman-teman adalah situasi seperti apa? Mungkin kebanyakan dari kita langsung membayangkan padang berumput hijau, iya nggak sih? Ada sungai-sungainya, terus domba-dombanya di samping sungai. Wah, bahagia sekali gitu ya kalau punya gambaran Tuhan adalah gembalaku tuh kayak gitu. Tapi saya kasih tahu teman-teman fakta sesungguhnya. Teman-teman, seorang gembala yang baik, saya ulang ya, seorang gembala yang baik itu tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya berada di tempat yang sama. Saya ulang. Seorang gembala yang baik tidak akan pernah membiarkan domba-domba gembalaannya itu berada di padang rumput yang sama. Kenapa? Karena padang rumput yang sama itu tentu satu saat akan habis rumputnya. Betul? Padang rumput yang sama akan habis sumber makanannya, sehingga gembala yang baik akan membawa domba-dombanya menuju ke padang berumput hijau yang baru. Oke, get the fact, teman-teman. Maksudnya apa sih, Ko? Maksudnya begini. Teman-teman, ketika sang pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku, dia tidak memikirkan padang berumput hijau terus, enggak. Karena ini Mazmur Daud ya. Daud sebagai seorang penggembala tahu bahwa akan ada masanya di ayat 4 tuh Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman. Kenapa? Karena sang gembala akan membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau yang baru. Tapi kadang-kadang melalui sebuah jalan yang berliku, lembah kekelaman, tempat yang tidak enak, jalanan yang terjal, ada semak duri, dan sebagainya. Jadi begini, teman-teman. Kadang kita berpikir secara sederhana begini, kalau Tuhan baik, Tuhan bakal ninaboboin kita di padang. Enggak.
Karena Tuhan baik, justru dia pengen bawa kita ke padang yang baru, tapi harus lewat jalan-jalan yang buruk dulu. Jadi begini teman-teman, hidup itu ada prosesnya. Ada masa baiknya, ada masa buruknya. Dan itu normal. Once again, itu normal. Mazmur 23, sang pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku. Karena sang pemazmur itu tahu betul dia pernah jadi gembala. Waktu dia bawa domba-dombanya menuju padang yang baru, kadang-kadang memang harus lewat jalan yang tidak baik, tapi dia pastikan 100% bahwa dia akan jagain domba-dombanya. You will be safe with me. Can you get it? Cuman kadang-kadang kita tuh jadi domba yang pikirannya naif. Kita nggak kepengen lewatin jalan yang terjal. Kita pengen langsung instan. Kalau perlu pakai Gojek, GoFood gitu loh teman-teman. Nggak bisa. Faktanya adalah kalau kita ingin naik level, there must be some kind of ujian. Kalau kita tahu itu gitu. Kalau kita mau pergi ke satu tempat yang baru, maka harus melalui satu proses dulu begitu. Dan itulah yang terjadi dengan Mazmur ini. Nah, coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman menjadi gembala yang mengikut gembala itu, menjadi domba yang mengikut gembalanya. Ketika teman-teman jadi domba, ketika ngalamin gitu ya, tadinya aduh enak ya padang rumputnya hijau ya, enak ya. Tapi sekarang harus melalui padang berumput, melalui lembah kekelaman. Rasanya gimana? Enak gak? Pasti gak enak. Ketika melalui jalan begituan, teman-teman, domba itu punya 3 opsi. Opsi pertamanya apa? Aduh, ribet ya, ternyata jalanannya jadi nggak bener. Ya udahlah, cari aja jalan sendiri gitu. Iya kan? Itu opsi pertama. Tapi teman-teman tahu nggak? Ketika cari jalan sendiri, apa jadinya? Ya jadinya adalah kita makin tersesat, makin kacau kan begitu. Opsi kedua, aduh, ikut gembala capek ya begitu. Ya udahlah, diem aja lah, nggak mau lah gitu. Apa akhirnya? Akhirnya ya pasti mati sendiri. Kalau nggak mau jalan gitu kan. Atau opsi yang terakhir adalah opsi yang paling baik. Ya udah ikut aja gembala, kemanapun Tuhan bawa ikut aja. Ikut gembala. Kenapa? Karena itu yang the best. Domba nih nggak tahu jalannya. Domba ini benar-benar terbatas. Saya nggak tahu jalannya kemana. Pokoknya satu hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah percaya gembala. Gembala bawa kemana, ikut aja. Right? Teman-teman bisa lihat nggak bahwa banyak orang Kristen kayak begitu? Di dalam kehidupan, pergumulan, masalah, ada orang Kristen yang, aduh kayaknya ikut Tuhan nih nggak bisa nih, kacau nih. Ya udahlah, cari jalan sendiri gitu ya. Ada yang mengandalkan kekuatan sendiri. Atau ada yang ngambek sama Tuhan. Aduh Tuhan, kok capek ya jalanannya ya? Berhenti ah, gak mau ikut lagi ah. Akhirnya ngambek sama Tuhan. Akhirnya apa? Ya akhirnya fatal. Tapi ada orang Kristen yang di tengah masalah, satu yang dia tahu, saya cuma mau percaya kepada Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya mau setia. Saya mau percaya, menaruh percaya kepada Tuhan. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Teman-teman pilih mana? Menjadi orang Kristen yang kayak bagaimana? Menjadi domba yang kayak bagaimana? Dan saya tahu, saya yakin akal budimu mengatakan, for sure, the best thing in the midst of many things yang hard ini, banyak hal yang sulit ini, the best thing for us is to following Jesus, following God, to put trust in Him and follow Him forevermore. Ikut Tuhan, itu cara yang paling baik. Teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk setiap kita, mari engkau tutup Alkitabmu, engkau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan lagu ini, teman-teman, lagu yang akan dinyanyikan nanti, saya ingin mengajak teman-teman berpikir, apakah hari ini Tuhan berbicara sama kamu? Apakah hari ini Tuhan ngomong kepadamu secara pribadi? Kalau dipikir-pikir, engkau tipe domba yang mana? Yang nomor 1, yang suka pakai jalan sendiri, cara sendiri. Ketika engkau ngalamin kesulitan,
engkau pakai cara sendiri. Ujian, kamu nyontek. Ketika kamu mengalami tantangan di dunia, mungkin kamu yang kuliah atau kamu yang bekerja, kamu pakai cara dunia, cara-cara sendiri untuk membereskan masalahmu. Ataukah kamu tipe domba yang kedua, yang ketika kena masalah ngambek sama Tuhan, ketika kena masalah aduh marah sama Tuhan, ketika kena masalah aduh ya udahlah, ngapain juga ke gereja, ngapain pelayanan, aduh mending males-malesan juga nggak ada bedanya begitu. Ataukah engkau ingin berkata bersama-sama dengan saya, Tuhan, aku mau menjadi domba yang ketiga. Aku mau menjadi domba yang pokoknya biar gimana pun, mau baik atau buruk, aku mau tetap ikut Tuhan, percaya Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, dan aku mau lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Gembala. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sementara berada jauh dari Tuhan, tapi melalui firman Tuhan dan lagu yang mengajak kita merenungkan ini, teman-teman, mari kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan, kita buka hati, kita katakan, Tuhan, selidiki dan koreksi hatiku. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan bersama-sama dengan pujian ini. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa menjalani kehidupan ini tidak mudah. Tetapi kami anak-anak-Mu Tuhan sadar melalui firman-Mu bahwa Engkau Tuhan, Gembala kami yang memimpin kami. Dan kami seharusnya Tuhan tidak berjalan ke kiri atau ke kanan, melenceng. Kami seharusnya Tuhan tidak mengandalkan diri kami, mengandalkan dunia ini. Kami seharusnya Tuhan bahkan tidak ngambek kepada Engkau. Tapi kami seharusnya menjadi domba yang sadar bahwa tidak ada tempat yang lain yang lebih baik selain percaya kepada Engkau. Tidak ada tempat yang lebih baik selain kami lebih dekat dengan Engkau. Melalui banyak persoalan hidup yang kami hadapi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan teguhkan iman anak-anak-Mu. Dan tolong kami anak-anak-Mu Tuhan supaya kami semakin kuat percaya, semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan di tengah masalah, semakin banyak masalah, kami semakin dekat dengan Engkau. Kami semakin percaya bahwa ada hal yang baik, ada pelangi sehabis hujan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman. Dan terima kasih juga untuk komitmen yang diambil oleh anak-anak-Mu malah pada saat ini Tuhan. Kau berkati dan tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga teman-teman diberkati Tuhan. God bless you. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Oh,
Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang selalu ada bersama kita. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffer and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. Bagi setiap kita yang telah percaya kepadanya, mari kita terus mengikut Dia untuk menjadi kekuatan hidup kita.
Kita nyanyikan mengikut Yesus. kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Yesus menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Mari sama-sama kita nyatakan kuasanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini kami boleh bersama mengadakan KKR online. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang boleh kami dengarkan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh diberitakan. Tuhan, biarlah malam hari ini kami mau berkomitmen bersama-sama untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup menolong kami menjalani hari-hari kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami secara pribadi ke dalam tangan-Mu. Begitu juga untuk keluarga kami dan masa depan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Engkau Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau kiranya terus menolong kami di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi saat ini. Kami tetap percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami menyerahkan hidup kami dan hari-hari ke depan kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari teman-teman sekalian kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita hari demi hari, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Hai guys, gimana nih KKR-nya? Seru banget kan? Kita punya games nih buat kalian. Jangan lupa ikutan ya. Gampang kok gamesnya. Kalian cuma tinggal bikin quote semenarik mungkin apa yang kalian dapat dari KKR kali ini. Jangan lupa bikin semenarik mungkin ya, karena buat yang menang ada hadiahnya loh.
Jangan lupa juga tag 3 account di bawah ini ya. Untuk rules lainnya, kalian bisa cek story dari 3 account tadi. Aku tunggu jawaban kalian. Bye!